Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang eksplorasi gizi hasil laut lokal dan peranannya dalam pola konsumsi masyarakat pesisir Belawan. Untuk mempersingkat waktu, eh, teman saya, Harmita dan saya akan mulai menjabarkan materi kami. Mari dimulai dari latar belakangnya. Masyarakat pesisir secara geografis berada sangat dekat dengan sumber daya laut yang melimpah. Idealnya, kedekatan ini memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap makanan laut yang merupakan sumber protein hewani dan mikronutrien penting. Namun, ironinya terjadi ketika wilayah pesisir justru menjadi salah satu kawasan dengan prevalensi tinggi masalah gizi seperti stunting pada balita dan anemia pada ibu hamil. Di wilayah pesisir Belawan, Kota Medan, permasalahan ini sangat nyata. Meskipun hasil laut tersedia dengan cukup, hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana hasil laut tersebut dimanfaatkan. Seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap kandungan gizinya, dan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan laut di kawasan ini. Berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Permasalahan utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa, meskipun ketersediaan nasi laut tinggi, masyarakat pesisir Belawan masih menghadapi berbagai persoalan gizi. Penelitian ini juga mencoba menelaah bagaimana pola konsumsi masyarakat. Apakah ada keterbatasan jenis ikan yang dikonsumsi, seberapa sering mereka mengonsumsi produk laut, serta sejauh mana mereka menghadapi nilai gizi dari hasil laut tersebut. Tak kalah penting, peran pemerintah turut menjadi sorotan. Apakah sudah efektif dalam mendukung konsumsi pangan bergizi di kawasan pesisir? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kandungan gizi hasil laut lokal yang biasa dikonsumsi, pola dan frekuensi konsumsinya, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap nilai gizi ikan, serta mengevaluasi peran pemerintah dalam meningkatkan konsumsi ikan bergizi di masyarakat pesisir Belawan. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Fokusnya adalah untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual. Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat langsung, responden berjumlah 10 orang yang merupakan penduduk wilayah pesisir Kecamatan Medan Belawan, berusia 45 sampai 49 tahun, terdiri dari 6 perempuan dan 4 laki-laki. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan survei. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, yaitu dengan mengelompokkan hasil wawancara ke dalam tema-tema utama seperti jenis ikan yang dikonsumsi, frekuensi konsumsi, persepsi nilai gizi, dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini bersifat eksploratif dan bertujuan membangun pemahaman mendalam terhadap fenomena gizi di masyarakat pesisir Belawan. Pengetahuan masyarakat terhadap manfaat produk perikanan. Masyarakat pesisir Belawan secara umum memahami bahwa ikan merupakan makanan yang sehat dan bergizi. Mereka mengetahui bahwa ikan mengandung protein tinggi dan baik untuk kesehatan tubuh. Namun, pemahaman ini masih berada pada tingkat umum yang belum menjangkau pemahaman lebih spesifik, seperti perbedaan kandungan gizi antara jenis ikan tertentu, misalnya antara ikan tongkol dan ikan kembung. Pemahaman masyarakat cenderung terbentuk dari pengalaman turun-temurun, bukan dari hasil edukasi formal atau sosialisasi berbasis sains. Pengetahuan ini penting untuk dikaji karena dapat mempengaruhi pola konsumsi harian dan keputusan dalam memilih jenis ikan yang akan dikonsumsi. Rendahnya literasi gizi spesifik juga berdampak pada kurangnya variasi konsumsi yang sebenarnya penting untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien yang lebih lengkap. Frekuensi konsumsi ikan di masyarakat pesisir Belawan. Data yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa frekuensi konsumsi ikan masyarakat cukup bervariasi, namun secara umum berada pada rentang setiap hari. 3 dari 10 responden mengonsumsi 4 sampai 5 ikan dalam seminggu, satu responden mengonsumsi 2 sampai 3 kali seminggu. Yang hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki akses terhadap ikan laut, konsumsinya belum sepenuhnya optimal dan konsisten. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi konsumsi ini adalah pendapatan rumah tangga, harga ikan yang fluktuatif, dan kesibukan dalam kehidupan sehari-hari yang mengarah pada pilihan makanan yang lebih instan. Padahal, untuk mendapatkan manfaat maksimal,
Kementerian Kesehatan dan lembaga nasional seperti American Heart Association mensarankan konsumsi ikan minimal 2 kali seminggu, khususnya ikan berlemak tinggi omega 3. Lalu, jenis ikan yang dikonsumsi. Jenis ikan yang dikonsumsi masyarakat pesisir Belawan umumnya terdiri dari ikan laut lokal yang harganya terjangkau dan mudah ditemukan di pasar. Ikan yang paling banyak disebutkan dalam wawancara adalah ikan kembung, tongkol, dan teri, diikuti dengan ikan asin. Ikan kembung menjadi jenis ikan yang paling populer karena rasanya yang gurih, mudah diolah, serta harganya relatif murah. Tidak ditemukan konsumsi ikan-ikan mahal seperti salmon ataupun ikan impor lainnya, yang umumnya tidak tersedia di pasar lokal ataupun terlalu mahal bagi masyarakat pesisir. Konsumsi ikan juga sangat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan turun-temurun dan aksesibilitas, di mana masyarakat cenderung mengonsumsi jenis yang familiar dan mudah diolah saja. Rendahnya variasi jenis ikan yang dikonsumsi ini dapat membatasi asupan zat gizi tertentu yang hanya terdapat dalam jenis ikan tertentu. Lalu ada sumber perolehan hasil laut. Sebagian besar masyarakat pesisir Belawan memperoleh hasil laut dari pasar, yaitu sebanyak 60%, dibandingkan dengan yang menangkap sendiri sebesar 30% ataupun membeli langsung dari nelayan sebesar 10%. Pergeseran dari pola konsumsi berbasis tangkapan pribadi menuju ketergantungan pada pasar menunjukkan adanya transformasi dalam pola ekonomi masyarakat pesisir. Dulu menangkap ikan sendiri menjadi praktik umum, namun kini hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat karena keterbatasan alat, usia, dan tekanan ekonomi. Fakta ini menggambarkan bahwa akses terhadap hasil laut tidak hanya ditentukan oleh kedekatan geografis dengan laut, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi yang kompleks. Ketergantungan terhadap pasar juga membuat masyarakat lebih rentan terhadap perubahan harga dan pasokan ikan. Lalu, ada tantangan dalam mengakses hasil laut. Meskipun tinggal di wilayah pesisir, masyarakat Belawan menghadapi sejumlah tantangan dalam mengakses ikan laut secara rutin. Tantangan terbesar adalah cuaca buruk, sebesar 50%, terutama pada musim angin timur dan gelombang tinggi, yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Selain itu, fluktuasi harga sebesar 30% menjadi kendala signifikan karena harga ikan bisa melonjak drastis saat pasokan menurun. Sekitar 20% responden juga menyebutkan bahwa pasokan ikan di pasar kadang tidak stabil, sehingga sulit mengandalkan satu jenis ikan saja. Kondisi ini menyoroti pentingnya adanya sistem distribusi dan penyimpanan hasil laut yang lebih baik, misalnya melalui storage, serta kebijakan harga yang menjaga kestabilan akses pangan laut bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Din, Kandungan gizi ikan laut lokal. Ikan laut lokal seperti kembung, tongkol, dan teri merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi yang juga mengandung omega 3, vitamin D, B12, serta mineral penting seperti yodium dan selenium. Zat-zat ini berperan penting untuk pertumbuhan anak, menjaga sistem saraf, serta kesehatan jantung. Masyarakat pesisir Belawan umumnya sudah terbiasa mengonsumsi ikan sejak kecil, menjadikannya bagian dari budaya makan yang turun-temurun. Sayangnya, tantangan seperti cuaca buruk, fluktuasi harga, dan ketergantungan pada pasar membuat akses terhadap ikan tidak selalu stabil. Untuk itu, pemanfaatan gizi dari ikan lokal perlu ditunjang dengan distribusi yang merata dan pengelolaan yang berkelanjutan agar konsumsi tetap konsisten dan berperan maksimal dalam memperbaiki status gizi masyarakat. Peran dan dukungan pemerintah pada kasus ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong konsumsi hasil laut seperti kampanye makan ikan, penyuluhan gizi di puskesmas, dan pelatihan bagi UMKM olahan ikan. Beberapa pelaku usaha kecil yang juga telah menerima bantuan alat seperti mesin pengering atau pengemasan, namun implementasi program masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan cakupan dan belum meratanya distribusi bantuan. Responden menilai bahwa meskipun program sudah ada, belum semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Evaluasi dan monitoring program perlu diperkuat agar upaya ini lebih berdampak luas. Kesimpulannya, sebagian besar dari masyarakat memperoleh ikan dari pasar, bukan dari tangkapan sendiri.
Faktor ekonomi, cuaca buruk, dan pasokan yang tidak stabil menjadi hambatan utama dalam mengakses hasil laut. Meskipun program pemerintah telah ada, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam distribusi efektivitas. Ketersediaan hasil laut tidak serta-merta menjamin kecukupan gizi masyarakat tanpa didukung edukasi, variasi konsumsi, dan dukungan kebijakan yang merata. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata atau kata yang tidak jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.